Ya, apa artinya jarak kalau hati telah bersemi? Waduh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Kiai Rocky sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan. Siapa? Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Bung Rocky? Kiai Rocky lagi. Itu adalah bentuk cinta masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Lampung, ya kan? Yang konsisten menyuarakan akal sehat di ruang publik. Melalui gagasan kritik beliau, kita diajak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga warga negara pada masa. Tadi saya perhatikan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya dua uraian dari pemuda Muhammadiyah. Tadi siapa tuh? Al-Hakim dan Oke, apalah namanya. Karena saya nggak perhatikan namanya, saya perhatikan adalah potongan rambutnya. Rambut seseorang. Padahal yang tumbuh di atas kepala mereka bertiga sama, itu rambut dengan potongan yang sama. Dugaan saya, dia disembunyikan di belakang panggung karena isi kepalanya berbeda dengan yang dua tadi. Saya pastikan tidak akan ada delik dalam kalimat itu. Karena ini forum universitas. Apa aja boleh diucapkan, tapi dengan basis tadi argumentasi. Anda mau hina pejabat, silakan hina pejabat. Kasih argumen, bukan karena ada basisnya sentimen. Itu ciri pertama. Apalagi ciri itu melekat setiap hari ketika Anda masuk kelas, Anda sudah menghidupkan dialektika. Kalau Anda masuk kelas, niat Anda adalah bertengkar dengan dosen. Baru timbul didaktika, baru timbul dialektika. Anda masuk kelas, bawa backpack, isinya buku. Kalau laki-laki isinya buku, power bank. Kenapa telat? Yes. Jadi setiap kali Anda masuk, tentu imawati, saya tahu, selain buku, isi tas kalian adalah skincare, right? Yang di belakang itu dia tidak membutuhkan skincare, yang dia butuhkan adalah brain care, alat untuk membenahi akal, karena belum cukup akalnya untuk masuk di dalam wilayah orang dewasa, menduduki jabatan yang sangat strategis. Kecil, apakah bapaknya dulu melanggar konstitusi ketika memaksa anaknya untuk jadi calon wakil presiden? Perlindungan anak. Saya aman bicara di kampus karena saya akan kasih referensi ahli hukum tata negara. Tuh, Pak Sumbawa, di dalam percakapan akademis jangan ragu mengucapkan argumen. Semua yang saya dalilkan adalah argumen. Tidak pernah saya menghina Pak Jokowi, karena saya menyebut presiden adalah bajingan tolol. Saya ucapkan dengan sengaja. Itu pentingnya memperhatikan narasi supaya kita dituntun untuk memungkinkan orang lain membantah kita. Akal sehat itu adalah membantah argumen. Pikiran hanya disebut pikiran bila ada pikiran yang melawanmu, itu maksudnya.
Kalau Anda berpikir dan gak ada yang lawan, ini ngapain lihat saya dari belakang? Bila kalian mengucapkan pikiran dan tidak ada yang mengganggu pikiranmu, itu artinya kalian sedang berdoa. Doa tidak boleh diganggu, pikiran harus diganggu. Dalilnya begitu. Siapa yang mengajarkan itu? Brother Ahmad Dahlan. Bro Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Dari 100 berapa tahun yang lalu? 113 tahun yang lalu, Pak Ahmad Dahlan mengajarkan pertengkaran pikiran. Karena itu dia bikin sekolah Muhammadiyah. Anda bayangkan 103 tahun yang lalu, seandainya Kiai Ahmad Dahlan memilih jadi caleg, nggak ada Muhammadiyah hari ini. Udah pasti dia adalah kiang kita. Apa tadi? Kiang? Ya. Kiai, ya kiai. Saya tahu Muhammadiyah itu mungkin 170 universitas Muhammadiyah. Benar? 176. Saya sebut 170 ya. Tadi berarti saya belum kunjungi yang 6. 170 universitas Muhammadiyah. Kurang lebih di situ mungkin ada 5.000 dosen bermutu Universitas Muhammadiyah. Jumlah masuk umat Universitas Muhammadiyah se-Indonesia berapa? 180 itu. Udah 500.000 orang. Anda bayangkan dalam satu hari seluruh dosen Universitas Muhammadiyah mogok ngajar, maka IQ nasional turun 20%. Itu konsekuensinya kenapa akal sehat itu harus diasuh oleh Muhammadiyah. Infrastrukturnya ada, uangnya banyak. Itu to each according to his feminisme. Karena dari setiap orang tadi. Bahkan ketika COVID, saya tahu pemerintah Indonesia, negara berhutang 5 triliun pada Muhammadiyah. Sekedar berhutang kota Bu. Sesuatu yang faktual yang terjadi dalam sejarah. Karena itu kita bicara tentang kebangsaan bukan dalam upaya untuk memaksa orang bersatu. Salah itu. Negeri ini didirikan dari suku-suku bangsa. Nggak ada namanya bangsa Indonesia. Yang ada suku-suku bangsa yang kemudian menyadari bahwa kita harus mengumpulkan energi untuk menghentikan imperialisme dan kolonialisme. Maka terjadilah kebangsaan. Jadi dari awal negeri ini disusun secara majemuk. Awal negerinya kesultanan, Sultan Ternate, Sultan Lampung, Sultan macam-macam. Lalu membentuk bangsa. Jadi negeri ini membentuk bangsa. Kita bentuk bangsa itu. Dasar dari pembentukan itu apa? Kemajemukan. Yang salah dalam cara pemerintah melihat demokrasi adalah salah menafsirkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pak Jokowi paling sering itu salah. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kacau. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Itu maksud dari sila ketiga. Karena silanya punya persatuan Indonesia, bukan kesatuan, persatuan. Persatuan artinya kelegaan untuk meninggalkan yang partikular untuk masuk pada yang universal. Jadi sekali lagi, teman-teman Muhammadiyah, rawatlah kebangsaan ini di dalam ide perbedaan, itu maksudnya. Dan kesalahan paradigma ini juga dipelihara di DPR tuh. Timbul keangkuhan DPR. Kami mewakili rakyat, karena itu kami berdaulat. Itu tolol. Tidak pernah kedaulatan rakyat diberikan pada seseorang untuk diwakili.
Yang Anda berikan pada anggota DPR bukan kedaulatanmu, tetapi kepentingan politikmu 5 tahunan itu. Kalau saya beri kedaulatan saya, maka saya tidak berdaulat lagi. Kedaulatan itu otentik, absolut, tidak boleh diwakili. Pahami itu. Jadi kalau ada anggota DPR bilang kami wakili kedaulatan rakyat, anggota DPR yang nggak pernah jadi anggota IMM. Kita mulai selalu dengan prinsip-prinsip dasar. Kita ingin supaya DPR itu menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Tapi harus dimulai dengan benahi cara dia berpikir tentang kedudukan dia. Siapa itu anggota DPR? Anggota DPR itu adalah anjing penjaga saya, anjing saya. Untuk menjaga siapa? Menjaga supaya saya tidak diterkam oleh kekuasaan. Karena itu dalam bahasa Inggris, anggota DPR namanya watchdog. Tugas dari watchdog adalah menggonggong. Itu memang. Menggonggong pada siapa? Gonggong presiden, gonggong menteri. Bukan gonggongi rakyat, tolol. This is a very simple logics. Jadi kenapa semua ini terjadi? Karena partai politik tidak punya kurikulum untuk pendidikan kebangsaan, pendidikan demokrasi. Butak huruf. Nah, itu pentingnya Muhammadiyah mensponsori, paksa supaya anggota DPR itu ikut sekolah kebangsaan. Supaya mereka tidak jadi bangsat. Dasarnya itu sebetulnya. Anda bayangkan misalnya demo berhari-hari kemarin terjadi karena soal itu, persepsi masyarakat terhadap anggota DPR, kemewahan mereka berbanding langsung dengan kepapaan emak-emak. Ada kesulitan ekonomi. Siapa yang paling menderita ketika terjadi deprivasi sosial? Ya kaum perempuan. Itu emak-emak yang setiap hari dia buka dompetnya tinggal 20.000, padahal anaknya masih 2 orang di PAUD, mesti ada jajan 10.000. Dia pergi ke ATM bolak-balik, saldonya tinggal 50.000. Sementara suaminya di PHK. Begitu dia di PHK suaminya karena tanggung jawab segera ingin cari kerja. Apa pekerjaan paling gampang? Jadi ojol. Anda di PK hari ini, Anda punya motor, Anda hidup lagi besok. Itu yang menerangkan kenapa ojol akhirnya jadi komponen utama demonstrasi kemarin. Ojol ini adalah kelas menengah yang kemudian turun kelas karena kesulitan ekonomi. Marah. Saya rasa saudara pasti marah. Banyak sarjana UI yang juga ojol karena dipecat dari korporasi nggak bisa bayar lagi itu. Kenapa? Korporasi mesti bayar pajak pada pemerintah sementara ekonomi tidak tumbuh. Jadi kita membaca demonstrasi kemarin semacam frustrasi yang akhirnya terkanalisasi. Konyolnya ada kawan kita ojol yang tewas. Akibatnya kemarahan publik pindah dari DPR pergi ke pos-pos polisi itu. Nggak fair juga. Dan kita tahu Jakarta tidak mempersiapkan. Kapolda pasti tidak menduga akan ada kejadian yang tak terduga itu. Dan saya tahu Jakarta kekurangan brimob waktu itu. Bayangkan kalau keadaan itu berlanjut, yang terjadi adalah penjarahan yang akan menimbulkan ketakutan rasis. Akal sehat kita pernah berpikir sampai ke situ. Kalau itu terjadi,
Indonesia, Jakarta akan mendahului Kathmandu, Nepal. Brutalisme. Jadi apa bahaya dari demonstrasi yang tidak ada pemimpin? Dengan mudah dia digiring oleh seorang yang bermental fasis. Anda nggak tahu Anda dipimpin oleh siapa. Anda dituntun oleh ide yang dieskalasikan melalui sistem media sosial. Tapi Anda nggak tahu Anda siapa pemimpinnya. Zaman 98 saya memimpin demokrasi. Saya bawa mahasiswa saya keluar dari UI, pergi ke Semanggi, berhadapan dengan aparat. Kita bikin pos dulu di tempat parkir lantai dasar Majaya dekat Semanggi itu. Diuber oleh Brimob. Peluru karet memang, tapi kalau kena benjol juga. Jadi pengalaman demonstrasi ada pengalaman otentik dari setiap mahasiswa. Akhirnya setiap mahasiswa baru nunggu kapan ada demo supaya viral. Kita membedakan itu. Demo adalah hak demokrasi, tapi viral itu berbahaya karena tidak ada ide. Semua demonstrasi yang tanpa ide berakhir dengan kerusuhan. Demonstrasi itu disebut demonstrasi satu, kalau idenya kuat, kalau pemimpinnya bermutu dan bisa dikontrol. Polisi nggak perlu hadir di situ, tentara nggak perlu hadir karena demonstrasi itu dikendalikan oleh mereka yang berpikir. Jadi kalau ada kerusuhan pasti bukan datang dari mereka yang berpikir, pasti pihak lain. 98 saya bagian dari tim pencari fakta. Kita bisa bedain. Yang lempar molotov dengan cara itu pasti mahasiswa. Tapi yang lempar molotov dengan cara itu orang yang dilatih untuk bikin kerusuhan. Bisa saya bedain. Sekarang Anda lihat dalam beberapa temuan media massa, yang lempar molotov itu orang yang jadi orang luar. Kan nggak mungkin mahasiswa punya ide untuk membakar shelter busway yang tempat dia setiap hari nunggu bis di situ. Jadi kita mau pisahkan sejak sekarang. Demonstran itu berakal, provokator itu dungu. Harus dibedakan. Karena keadaan ini adalah keadaan anomi, keadaan tanpa nama, keadaan tanpa hukum. Ketika semua orang ingin mengambil kesempatan dari keadaan kepapaan kita secara ekonomi. Kita coba dari kota bumi ini untuk menghasilkan peradaban yang kita sebut the very ideas of environmental justice. Kota bumi memakai kata bumi digabungkan dengan kata kota. Setiap kota ada di atas bumi. Jadi kota bumi itu redundant, kota bumi. Apakah kota bumi ibu kota dari bumi? Boleh, tapi kita dalilkan dari awal. Bumi di dalam bahasa Latin namanya Gaia, G-A-I-A. Gaia artinya perempuan. Jadi kota bumi adalah kota yang akan menghasilkan keadilan berbasis pada etika keperempuanan, namanya ethics of care, etika kepedulian. Setiap perempuan di dalam dirinya sudah terbentuk etika kepedulian. Tetapi negara selalu menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa menumbuhkan ekonomi 8%. Padahal kalau saya kasih data statistik, seluruh hasil pertanian dunia 88% dihasilkan oleh tangan perempuan. Yang kita makan, yang kita kudap di warung-warung, di kafe-kafe, dihasilkan oleh tangan perempuan. 80% produk kuliner dunia dihasilkan oleh tangan perempuan. Tetapi hak properti perempuan hanya 14%. Ketimpangan terjadi. Sebaliknya begitu terjadi krisis ekonomi, perempuan menghadapi kesulitan pertama karena dia yang mengetahui apa isi kulkasnya yang udah habis.
Bagaimana naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Begitu suaminya di PHK, perempuannya datang ke bank, minta kredit. Pegawai bank bilang, oh kamu perempuan ya? Ya Pak, saya mau minta kredit. Jaminannya apa? Suamimu pekerjaannya apa sebagai jaminan? Padahal si perempuan datang ke bank justru karena suaminya lagi nganggur. Kan tolol banknya. Karena masih ada persepsi bahwa perempuan tidak pandai berbisnis. Kalau perempuan dikasih kredit, habis untuk beli skincare. Kita lihat faktanya. Seorang pemenang hadiah Nobel, mungkin 5-6 tahun lalu, namanya Muhammad Yunus, orang Bangladesh. Dia bikin Garmin Bank, bank untuk orang kecil. Nasabahnya 90% perempuan. Di dalam proyek bisnis itu dibuktikan oleh Muhammad Yunus, ketika perempuan diberi kredit, ekonomi bertumbuh dan kreditnya 99% balik. Kalau laki-laki 40% aja yang balik, 60% balik ke cem-cemannya, balik ke selingkuhannya, balik ke rumah bordir, balik ke meja judi. Jadi secara akademis sudah dibuktikan bahwa ekonomi bisa ditumbuhkan melalui kepekaan kemampuan bisnis perempuan di model-model kecil UMKM. Itu yang menyebabkan Muhammad Yunus dapat Nobel Ekonomi justru. Nah di kita perempuan minta kredit masih ditanya, jaminannya apa? Suamimu apa kerjanya? Padahal pembedaan itu tidak ada undang-undang. Setiap orang berhak memperoleh kredit dari bank. Tetapi culture matters. Feodalisme menganggap bahwa perempuan, kesulitan ekonomi, beban pertama ada pada perempuan. Kalau kita bikin piramida sosial, di paling atas ada kelompok orang yang menguasai ekonomi Indonesia, namanya elite, bourgeoisie. 4 keluarga kaya Indonesia penghasilannya setara dengan 120 juta orang miskin. Disparitas tinggi sekali. Itu yang menyebabkan ketegangan sosial kemarin. Sementara kelas menengah yang berupaya naik kelas ke kelas atas justru turun kelas karena ekonomi tidak tumbuh. Jadi kita membaca gejala ini dari Kota Bumi untuk mendalilkan kembali bahwa justice hanya bisa dicapai dengan memperhatikan daya dukung ibu bumi, yaitu daya dukung sumber daya kita. Ekonomi mau tumbuh 8%, oke, bagus. Kemarin saya ngobrol dengan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya. Problemnya ekonomi tumbuh 8%, bagus. Tetapi pertanyaan feminisnya, pertanyaan ekologinya, berapa persen ecological footprint artinya kerusakan lingkungan yang akan dihasilkan oleh pemanasan bumi akibat ekonomi tumbuh 8%. Menumbuhkan ekonomi 8% artinya pabrik-pabrik itu akan produksi asap, jalan-jalan akan produksi polusi. Berapa persen ecological footprint yang dihasilkan sebagai impact dari ekonomi yang tumbuh 8%? Itu pertanyaan akademis. Sangat bagus kalau ada mahasiswa yang nulis disertasi di sini untuk menguji apakah pertumbuhan itu semata-mata growth dan mengabaikan equity, itu kesederajatan. Ini soal yang di dalam kampus saya ulas itu secara serius. Jadi kita mau menjadikan kampus sebagai benteng filter kebijakan negara, karena statistik negara kebanyakan bohong. Gini rasio itu mengukur tentang kesenjangan ekonomi. Berapa Gini rasio kita? 37 menuju 40. Tetapi kita coba lihat, kalau Gini rasionya itu 1 artinya ketimpangan besar, kalau 0 artinya tidak ada ketimpangan. Tetapi sebagai
Di sini ada jurusan ekonomi? Belum? Oke, saya dahului supaya semester depan buka kuliah ekonomi itu. Kalau Gini rasio itu 37, ya artinya tidak terlalu senjang. Bagus. Tetapi mereka yang belajar ilmu ekonomi, metodologi, harus tanya, yang ditanyakan oleh statistik apa? Pendapatan atau pengeluaran? Saya kasih contoh ya. Di kota bumi ini ada petugas statistik. Dia tuh ada seminar, kan dia datang di sini. Dia tanya ke saya, Pak Rocky, pengeluaran Pak Rocky per hari itu berapa? Saya bilang 10.000 rupiah. Ya catat 10.000 rupiah. Dia lewat di depan, ada pengusaha yang lagi berupaya investasi tambang emas di Lampung Utara. Pak, berhenti sebentar. Pengusaha itu turun dari mobil mewahnya. Berapa pendapatan Bapak sebagai pengusaha? Berapa pengeluaran Bapak sebagai pengusaha tiap hari? 10.000. Jujur pengusaha itu bilang. Oke. Dia masuk ke sini, dia tungguin seorang mahasiswa. Setelah selesai kuliah saya, kamu mahasiswa Umko? Iya. Berapa pengeluaranmu setiap hari? 10.000 Pak. Saya menjawab jujur, saya pengeluaran 10.000. Pengusaha itu menjawab 10.000, masih menjawab 10.000. Besok muncul berita headline. Gini rasio di Lampung Utara 0, artinya tidak ada kesenjangan. Benar nggak? Betul. Tidak kesenjangan. Kalau kita kritis, kita balik pertanyaannya. Kenapa yang ditanya adalah pengeluaran? Bukankah dompet saya sedikit lebih tebal dari dompet seorang mahasiswa Umko? Dan seluruh dompet kita dikumpulin, nggak ada apa-apanya dibandingkan dompet si pengusaha. Itu kan faktanya. Jadi ada pertanyaan yang salah di situ. Sekarang coba kita bongkar dengan akal sehat. Si petugas statistik nggak tanya ke saya, atau kalau segera dia ingin, kenapa 10.000 Pak Rok ya? Saya bilang, iya saya keluarin 10.000. Karena setiap hari saya hanya makan pisang Ambon. 3.000 rupiah satu, 3 kali makan. Kenapa begitu? Saya nggak makan nasi. Saya makan, karena dalam pisang Ambon itu sudah ada karbohidrat, ada vitamin, ada air, ada mineral, lengkap. Karena hobi saya adalah naik gunung, panjat tebing, bukan panjat kekuasaan. Jadi saya jujur mengatakan saya hanya keluar 10.000 Pak. Ditanya pada si pengusaha, kenapa kamu kaya tapi cuma mengeluarkan 10.000 per hari? Dia bilang benar, karena saya punya banyak penyakit, kata dokter minum vitamin aja. Masuk akal. Tanya pada si mahasiswa, kenapa mahasiswa Umko hanya keluarin 10.000? Benar Pak, karena pagi-pagi 5.000 itu saya pakai untuk makan sebanyak-banyaknya. 5.000 lagi pakai buat beli peromah, buat nahan sakit mah. Jadi statistik berbohong karena dia nggak menguji alasan seseorang mengaku 10.000. Bayangkan kalau ditanya berapa penghasilanmu, waduh, Gini rasionya langsung full stop di satu, artinya ada kesenjangan besar. Jadi begitu cara berpikir akal sehat di kampus. Kita coba bongkar ini sebagai persiapan Anda untuk jadi pemimpin. Kita coba bongkar ini untuk memungkinkan Anda di suatu waktu mengatakan bahwa kota bumi akan menyelamatkan Lampung harus jadi pelampung negeri. Lampung Utara harus jadi pelampung untuk Nusantara. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah. Sepertinya bisa dicoba ya tipsnya, 1 hari 10.000. Ya,
Oke, Bung Rocky. Ya, sebelum rekan-rekan bertanya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya kita buka per termin. Jadi satu termin itu ada 3 penanya. Silahkan mengacungkan tangannya. Wah, nunjuk semua ini. Oke, dimulai dari mahasiswa. Oke, boleh. Ketua Pelaksana, silakan. Ya. Termin pertama khusus mahasiswa, nanti selanjutnya umum. Ya, ya. Termin pertama khusus mahasiswa. Ya. Boleh silakan. Baiklah, izin kawan-kawan semua, izin. Bung, saya mau sedikit kritik dan sedikit tanya kepada Bung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat. Yang pertama, Bung. Kiai. Yai. Iya. Yai. Bung, saya mau autokritik terkait abolisi Tom Lembong. Abolisi Tom Lembong, kata Bung Rocky tidak ada, jatuhan hukuman Tom Lembong tidak ada mens reanya, tetapi diberikan abolisi kepada Presiden ke-8 kita. Presiden ke-8 kita tidak sebutkan kepada Bung Rocky, itu Prabowo Subianto. Apakah hari ini Bung Rocky takut dengan Presiden ke-8 kita, atau sudah ada kuehnya? Lagi Bung, kalau Bung Rocky tidak bisa melihat kesalahan Prabowo, bisa saya paparkan seperti PPT, Bung. Mulai yang pertama dari Menhan, food estate, mana hasilnya, Bung? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menjadi presiden, wakil presidennya, Bung, wakil presidennya melanggar konstitusional. Apa hari ini Bung Rocky kritik presidennya? Karena atas seizin presiden maka didampingi ketua-ketua umum hadirnya wakil presiden tersebut. Betul? Itu yang kedua. Kalau Bung yang ketiga ini, Bung, kalau Bung nggak bisa melihat lagi terkait 17+8, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, itu kayaknya Bung Rocky harus kita kasih HP Android, Xiaomi lah paling enggak, supaya bisa melihat bagaimana tuntutan rakyat ini. Kalau di Soekarno, Bung, itu tritura. Nah, kalau ini udah bukan tritura lagi, Bung. Ini gabungan dari seluruh tuntutan rakyat dan mahasiswa Indonesia, Bung. Oke. Bung, saya selaku ketua pelaksana, ini bukan saya membawa sebagai ketua pelaksana, saya membawa sebagai mahasiswa, Bung. Bung, dulu Bung Rocky adalah harimau bergigi tajam, tapi kali ini saya nyatakan Bung Rocky harimau tanpa gigi. Oke, terima kasih. Oke. Kalimat dia pertama, coba saya cek dulu. Kak, gini, namamu siapa tadi? Arif, Bung. Arif, kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke, ya udah saya nggak akan jawab. Shh. Yang lain, ada pertanyaan lain? Artinya, Bung, kalau hari ini Bung Rocky gini. Bentar, stop dulu situ. Wait. Sebentar ya. Bagaimana, Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua, tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik, maka saya tidak akan jawab. Tadi, Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Oke. Google dulu apa artinya otokritik. Gimana aja dah.
coba ya. Yang lain. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi, Bung. Saya siapkan tempat, Bung. Entah di mana tempatnya. Tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana, Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokriticism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap nggak? Aduh, Saya paham, Bung. Oke. Tes. you bagaimana? Ganti. Tes. Tes. Ya. Tes. Gimana, Bung? Bisa dijawab dulu terkait Tom Lembong, Bung. Gini, saya ngerti semua itu. Tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik. Otokritik ke saya? Tes. Ke kamu, otokritik artinya mengkritik diri sendiri. Itu Saya bilang autokritik, Bung. buka kamus dulu deh. Capek dong. Tes. Oh, Bung Rocky ini selalu berkilat. tes. Tahu nggak artinya automatically? Dasarnya auto. Oke, cukup. Auto artinya Cukup. diri sendiri. Cukup. Oke. Kita nanti Kalau diskusi begitu di luar nanti forum. kita lanjut lagi, Ya. kita lanjut yang lain ya untuk efisiensi waktu ya. Oke, boleh Kita diskusi silakan di yang luar lain. forum, Bung. Iya boleh, iya dari depan, ya silakan. Nanti sabar satu-satu. Setelah ini nanti perempuan, boleh. Silakan Imawati. Ya, panitia, tolong mic-nya panitia. Tes. Coba lagi. Itu nopal. Iya, nanti Imawati juga Cik. kebagian ya. Oke, teman-teman semua, mari kita beri aplaus dulu untuk Bung Rocky. Oke. Jadi ini mungkin bisa kita lihat adalah sikap diam dari Bung Rocky barusan. Ada apa? Sikap diam. Sikap diam. Jadi sabar. Bung. Bentar. Saya dosen. no. Bentar. Enggak. Tadi ya. Gini ya. Semua pertanyaan akan saya jawab kecuali pertanyaan dungu. Siap, Bung. Dengar ya. Iya. Dek. Saya tidak diam, saya justru tidak mau menjawab karena dia bilang dia melakukan otokritik. Siap. Bukan Oke, mengkritik Bung. saya. Oke, saya paham. Tunggu, Anda paham nggak artinya kata Paham, otokritik? paham. Karena Saya itu paham, jangan saya ngomong. paham. Siap. Nah, jadi saya punya pertanyaan, Bung. Di masa kepemimpinan Jokowi, Bung Rocky sering sekali mengkritik. Salah satunya ialah tentang bonus demografi, atau Bung Rocky bilang Yes. demografi dividen. Oke, Bung. Jadi Bung Rocky bilang kalau Indonesia tidak dapat mencapai bonus demografi, Bung. Bung Rocky pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, baru-baru ini saya lihat di video YouTube ada podcast. Jadi di podcast tersebut Bung Rocky sering sekali bilang bahwasanya Bung Rocky itu punya harapan terhadap kepemimpinan Prabowo. Oke. Nah, jadi Bung, yang jadi pertanyaan saya ialah apakah masih ada kemungkinan Indonesia ini mendapatkan si bonus demografi di kepemimpinan Pak Prabowo yang Bung Rocky harapkan? Kalau ada, itu bagaimana Ya itu bagus. usaha kita? Sabar, Bung, ada satu lagi, Bung. Nah, jadi ada satu lagi, Yai Rocky. Jadi kita lihat akhir-akhir ini ya, baik itu pemerintah di media-media sosial itu mengeluarkan statement-statement yang dungu atau mereka pura-pura dungu, serta masyarakat yang dibuat dungu. Kira-kira, Bung, menurut Bung Rocky, kapan Indonesia akan bubar? Terima kasih, Bung. Oke. Jadi dia mengambil alih masalahmu dengan pertanyaan yang benar itu. Jadi saya jawab. Ya pelan-pelan ya. Rocky Gerung mengkritik konsep bonus demografi yang diucapkan oleh Jokowi. Kenapa Pak Rocky tidak mengkritik
Prabowo dengan istilah yang sama. Nah, ini yang pentingnya mahasiswa perhatikan. Yang saya kritik istilah bonus demografi diucapkan oleh Jokowi. Istilah itu salah. Yang ada di dalam ilmu pengetahuan demographic dividend itu bonus itu you dapat tanpa you usah dapat bonus. Dividen you mesti investasi dulu baru you dapat dividennya. Yang lakukan itu, yang katakan itu siapa? Prabowo, bener kan? Jokowi. Lo yang bilang bonus demografi dengan pengertian itu Jokowi bukan Prabowo. Ngapain gua kritik Prabowo yang tidak mengucapkan itu? Hah? Maaf Bung, jadi saya rasa Bung, kita semuanya harus sadar terhadap bonus demografi. Karena bonus demografi gini, jangan lakukan yang disebut sebagai logic of hearing. Oke Bung, siap. Jadi jangan you pindahin sesuatu sebelum Anda akui bahwa Anda salah menerjemahkan istilah bonus demografi. Akui dulu Anda kacau. Tadi di pertanyaan saya bilang, Ya karena itu saya terangkan istilah bonus demografi yang dipakai oleh Prabowo salah, bener nggak? Bener nggak? salah. Iya. Yang salah siapa? Iya. Yang pakai istilah itu adalah Jokowi, maka kritik saya harus pada Prabowo. Otak. Yang kedua, kenapa Pak Rocky tidak kritik setajam pada Pak Jokowi? Oke, sekarang saya kritik. Setajam saya kritik Jokowi, oke ya, denger ya. Saya kritik Jokowi karena Jokowi bilang dia punya 11.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Masih ingat? Yang ngomong itu siapa? Prabowo, bener? Saya kritik Jokowi karena dia bilang dia punya 11.000 triliun di kantong kirinya. Kalau saya kritik sama tajam, maka saya mesti periksa di kantong kirinya Prabowo ada 11 triliun apa enggak. Saya kritik pada dia. Pak Rocky nggak kritik Prabowo sekejam pada Jokowi. Oke, saya kritik sekarang. Prabowo bangsat karena dia menghabiskan APBN untuk IKN, bener nggak? Bener nggak? Karena Jokowi. Itu tolol. Dia punya otak gitu. Astaga. Ya ulangi ya, kita tambahin ya. Saya kritik apalagi? Saya kritik Jokowi karena dia bilang SMK sudah dipesan 6.000 unit. Maka saya mesti kasih kritik yang sama pada Prabowo. Bahwa Prabowo pembohong. Tidak ada satupun SMK yang dipesan. Benar tidak? Yang benar? Keras? Yang benar? Begitu cara berpikirnya Tuan. Yang saya maksud tadi, barusan saya terangkan di awal, kemarahan itu disusun secara argumen, bukan dengan sentimen. Tangkap sekarang. Rocky Gerung tidak mengkritik Fufu Fafa. Di mana saya nggak kritik? Itu artinya saudara pura-pura faham alias Fufu Fafa. Jadi begitu maksudnya. Saya ulangi lagi, saya ngerti kalian mau cari sensasi supaya viral. Sensasi yang viral ada sensasi yang pakai akal. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Ya. Siapa?
Maaf Mbak, sekalian Mbak tanggung, udah dipegang mic-nya. Oke ya, sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya tetap memanggil Bung Rocky Gerung karena dari awal saya tahu beliau, saya memanggilnya Bung Rocky Gerung. Ada yang ingin saya pertanyakan ke Pak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinca Anora. Saat ini saya bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Saya jujur Pak, saya sampai meninggalkan kerja saya karena saya memang dari dulu menunggu momen kapan saya bisa ketemu dengan seorang Rocky Gerung. Izin Bung, saya berani berdiri di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai bagian dari pemerintahan. Selama ini pemerintahan selalu dianggap salah. Semua yang kami lakukan disalahkan. Maaf izin kalau saya menyatakan secara keseluruhan netizen. Selama ini ketika pemerintahan itu melakukan kebijakan, maka dengan sontak apabila netizen beranggapan kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, bahwa pemerintah dianggap arogan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, oh iya Bung, agak pamer dikit ya, saya alumni S2 di sini. Terima kasih. Kepada teman-teman mahasiswa, saya sedikit bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Ketika mereka demo, saya sampaikan, ketika demo tolong mainkan data. Jangan hanya sekedar berani demo, jangan sekedar berani orasi, jangan sekedar berani anarkis. Ketika kita main data, maka demo itu insya Allah akan bermakna. Ketika kita hanya main berani, nggak perlu jadi mahasiswa, preman pun bisa demo. Bedanya preman yang dengan mahasiswa adalah ketika mereka demo, dia menyampaikan data. Ketika tidak ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, tunjukkan seperti apa kami ini dari pemerintahan yang harus kami lakukan. Jangan hanya sekedar disalahkan, jangan sekedar hanya dicari kesalahannya tanpa dikasihkan solusi. Silahkan kami dikritik, kasih kami solusi. Ketika kami menyatakan, aduh dek masih kecil tahu apa, kamu makan aja masih dikasih pak bapak, salah kami ngomong kayak gitu. Jadi jujur saja Bung, sebenarnya saya agak lelah, tapi saya sempatkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya saya tidak suka merebut mic kayak gini. Secara etika seharusnya saya mematuhi moderator. Tetapi intinya yang ingin saya tanyakan, di sini menyatakan apabila pemerintah tidak akal sehat, bagaimana dengan rakyat? Simple. Ya baik Ibu, mohon maaf langsung ke intinya saja, jangan berbelit-belit ya, karena kita efisiensi waktu. Terima kasih. Siap, Mbak. Bagaimana pemerintahan yang berakal sehat itu? Tolong dikasih kisi-kisinya sehingga kami ini tidak salah terus dalam melangkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari tadi Bu langsung. Oke, itu ada problem yang biasa disebut self-fulfilling. Boleh saya ulang ya. Problem teman kita ini di dalam logika namanya self-fulfilling prophecy. Artinya karena diucapkan terus maka lama-lama orang percaya itu. Tapi sebetulnya ada masalah lebih mendasar. Anda sebut tadi Anda PNS, pegawai negeri sipil. Kata sipil itu diterjemahkan dari bahasa Inggris civil servant. Kalau di bahasa Indonesia kan secara terlek namanya pelayan masyarakat. Tetapi karena masih ada, ya jangan sebut pelayan dong, saya S2. Itu masalahnya. Dari awal jadi civil servant artinya ya memang melayan dan mendengarkan. Tidak perlu comply. Anda comply kalau Anda dipertanyakan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, saya terangkan teorinya. Sekarang demokrasi itu bukan lagi diwakili oleh rakyat sebagai watchdog PNS, tapi diwakili oleh yang disebut deliberative democracy.
Apa itu debat terbuka? Percakapan antar netizen. Itu fakta itu ada di situ sekarang. Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu, yaitu konsekuensi dari perkembangan deliberatif demokrasi. Jelas itu. Kalau Anda bilang bahwa kalian kritik, kasih kami solusi, kami bayar Anda untuk cari solusi. Itu. Jadi kata itu nggak boleh keluar gini ya, sejengkel-jengkelnya saya sebut PNS itu termasuk menteri-menteri itu. Sama, dungu, minta solusi. Yes. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, kan itu pakai istilah Inggrisnya we are civil servant, pelayan nggak boleh komplain. Nah itu yang saya maksud tadi, kejujuran berargumentasi. Saya terangkan logikanya. Mau siapapun yang ngomong, ibu-ibu, pejabat segala macam, lu salah cara memahaminya tuh. Anggota DPR itu tadinya adalah pengemis. Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Gitu soalnya. Jadi sekali lagi, sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Itu dasarnya. Ya sekali lagi, tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status lain selain citizen. Mau dia S3, banyak guru besar pun gak, karena banyak guru besar otaknya kecil. Itu yang saya sering terangkan, bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Oke. Ya, terima kasih. Itu yang sering orang persoalan ke saya kan, Bung Rocky itu, si Rocky itu kan nggak ada ijazah, kenapa dia ngajar di S3? Tanya pada rektor UI. Jadi saya mesti ambil S3 untuk ngajar filsafat. Lo kurikulum filsafat saya yang tulis kok gimana? Karena otaknya di mana coba? Saya ngajar di Lemhana, saya ngajar di Sespim di Polri, yang mau naik bintang itu pasti mau ikut mata kuliah saya di Lembang sana. Saya ngajar di Seskogap. Kalau saya ngajar di situ ada bintang 2, saya dikasih bintang 3. Kan begitu tradisinya kan, walaupun cuma 2 jam tituler. Biasa itu. Jadi kita mesti tanggalkan itu pamer, apa namanya, profesor doktor nggak ada itu lagi. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Kalau Anda misalnya anak kota Bumi mau belajar ke Amerika misalnya, Anda mendaftar di beberapa kampus, biasanya disebut community college. Jadi kampus yang dibiayai oleh kabupaten kayak ginian. Kebanyakan kampus di pantai barat Amerika, Los Angeles, San Francisco, situ California lah itu. Anda datang ke situ, rektornya akan tanya, kamu dari mana? Dari kota Bumi, Pak. Oke. Kamar kamu ada di lantai 4, 423, lantai 4, kamar 23. Terima kasih Pak Rektor. Besok pagi turun ke 101, kantor rektor lantai 1. Ya, bawa mata kuliah yang ingin kamu pelajari di kampus saya. Anda bingung, kok mata kuliah? Iya, Anda tulis sendiri kurikulum, mau belajar apa di situ. Jadi sekarang seorang secara individu merasa, ngapain ambil 10 mata kuliah? Anda cuma perlu 4 mata kuliah, misalnya 1 environmental ethics, 2 gender study, 3 soal mathematics, 4 soal kesenian. Belajar di situ. Rektor akan sediakan, bukan dosen, tutor, selebihnya Anda belajar di internet. Begitu Anda buka internet, Anda ketemu dengan video saya tentang logics. Ya, kuliah saya tentang logika dan narasi itu dipakai sebagai pelajaran di Inggris.
Apa susahnya? Itu yang terjadi sekarang. Jadi Anda rumuskan sendiri Anda mau belajar apa itu. Di kita kurikulum itu diatur oleh negara, konyol. Ada bayangkan Anda udah mahasiswa, masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Loh, orang Indonesia masih diajarin bahasa Indonesia. Artinya Anda tidak berbahasa Indonesia bahkan setelah lulus SMA. Ngapain universitas masih ngajarin bahasa Indonesia? Anda masih ada mata kuliah bahasa Inggris. Artinya sampai dengan lulus SMA, bahasa Inggris Anda bodoh, buruk. Ya sistem SMA aja yang salah tuh. Anda masih diajarin mata kuliah agama. Artinya sampai SMA Anda masih ateis. Semua pelajaran di universitas semua pelajaran di universitas sifatnya adalah membatalkan dalil. Itu yang namanya berargumen. Agama diajarkan untuk menguji pikiran kita. Mampu nggak kita melampaui artificial intelligence dengan pertanyaan-pertanyaan metafisis, teologis. Itu. Ya doa ada di pesantren. Ada di masjid. Jadi kita buang banyak uang untuk hal yang sebetulnya harusnya semua orang itu belajar ilmu-ilmu dasar. 1 logika, 2 matematika, dasar-dasar fisika, dasar-dasar kimia. Sampai di SMA nanti dia pilih ke atasnya. Yang namanya liberal arts. Saya kuliah pertama jurusan elektro. Saya mengerti matematik, membantu saya untuk berpikir kritis. Saya masih baca buku-buku fisika karena fisika itu sama seperti ilmu sosial, tumbuh dia. Fisika murni itu teorinya bertumbuh, enak belajarnya. Baca Stephen Hawking, Chandrasekhar-Limit. Jadi kita diperbanyak percakapannya karena kita punya dasar-dasar berpikir lintas disiplin. Yang terjadi sekarang, anak ekonomi nggak bisa ngomong dengan anak hukum nggak bisa ngomong dengan anak matematik nggak bisa ngomong dengan anak filsafat. Lalu apa artinya universitas? Universitas artinya ada yang uni di situ, di tengah-tengah yang varieties, yang versitas, versinya banyak tapi jadi uni. Jadi kita jadikan universitas sebagai tempat berbicara banyak hal lintas disiplin gitu. Nah ini sebetulnya tantangan juga bagi negeri ini. Tapi saya percaya Muhammadiyah bisa mempelopori, mumpung Muhammadiyah masih swasta, walaupun mulai digoda dengan tambang, untuk memastikan bahwa kurikulum Muhammadiyah tidak harus sama dengan kurikulum negara. Loh ini swasta kok, ngapain diatur-atur negara? Itu dasarnya. Anda tidak akan bersaing dengan UI, Anda akan bersaing dengan Oxford. Gitu lihat. Oke, jadi itu keterangan tambahan tadi. Oke, macam yang lain pertanyaan. Sebelumnya nanti saya juga ingin ikut bertanya sebelum nanti rekan-rekan bertanya lagi. Bung Rocky, mengenai yang tadi sudah kita jelaskan. Kamu jangan ikut bertanya. Oke, kalau begitu Tidak. Baiklah. Kamu tidak boleh ikut bertanya. Kamu ikut pulang aja sama saya. Ya, jadi ini Mila beneran nanti saja bertanyanya ya, di luar dari sini mungkin ya. Oke. Oke, boleh ya? Ya, dari Bang Irham boleh, silakan. Ya, sementara satu-satu sabar ya. Ya, satu-satu ya. Cek. Oke, boleh nanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kiai Rocky, nama saya Irhamuddin. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 8.
Ya. Semester berapa? Semester 8. Semester 8, Bung Rocky. Lagi nyusun, Bung. Sedang bimbingan sama dosen. Oke. Ya. Semester 8 rencana DO semester berapa? Semester 14, Bung. Semester 14. Izin Kiai Rocky. Setahu saya selama saya belajar di dunia hukum, yang punya hak imunitas atau kebal hukum itu advokat. Dilindungi di Undang-Undang Advokat pasal 16 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, advokat pun kadang kalau dilaporkan oleh rekan-rekan penyidik itu udah gemeter juga, panas dingin. Bahkan nggak bisa tidur. Tapi saya perhatikan Bung Rocky di publik selalu berkata sebagai dosen dan tukang panjat gunung, mapala lah ejanya, pecinta alam. Tapi faktanya dalam beberapa perkara dilaporkan dalam perkara Al-Quran fiksi, bajingan tolol, kemudian Gibran terima uang, tapi Bung Rocky sampai sekarang belum berstatus sebagai tersangka. Nah, bahkan kita nggak jelas apakah SP2HP A2, apakah SP3 dalam perkara Bung Rocky. Sampai sekarang nggak jelas. Bahkan dalam panggilan penyidik, saya perhatikan Bung Rocky nggak didampingi advokat, jalan sendiri. Nah, saya pengen tahu juga tips-tips Bung Rocky ini bagaimana bisa bisa kebal hukum, bahkan tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan tahapan sidik pun tidak. Nah, mungkin itu Bung Rocky. Terima kasih Bung. Ini sebagai wawasannya sebagai mahasiswa. Saya akhiri bisa sampai kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu waktu saya tanam pohon di Pekanbaru bersama dengan Pak Sigit Kapolri. Saya berdiri di sini, Pak Sigit tanam pohon. Terus Pak Sigit bilang, Pak Rocky kasih pidato dong. Jadi saya ambil mic itu, Pak Sigit di belakang saya. Lalu orang viralkan, Rocky Gerung sudah dibeli oleh polisi. Jelas-jelas Pak Sigit di belakang saya yang beli Pak Sigit. Jadi Anda bayangkan persepsi publik itu. Kalau tanya, ya saya bukan advokat, but I'm playing devil's advocate thing. Bahasa Latinnya advocatus diaboli. Advokat yang disewa oleh iblis untuk mempertanyakan kebenaran dari advokat yang ada organisasinya kayak kamu. Anda di ujung Siratul Mustaqim, Anda ditanya oleh malaikat baik, oleh malaikat jahat kan? Nah, saya mempraktekkan malaikat jahat. Di dalam hukum prinsipnya, niat baik tidak perlu diuji, niat buruk harus dibuktikan, right? Act of good faith dalilnya. Di dalam hukum ada prinsip bahwa seseorang tidak boleh diduga bersalah sebelum diputuskan bersalah. Tetapi dalil itu, dalil praduga tak bersalah, itu dalilnya hakim, bukan dalil saya. Saya boleh tuduh orang bersalah. Polisi punya hak untuk menuduh orang bersalah. Bayangin kalau polisi punya ikuti prinsip itu, presumption of innocence, ya nggak ada maling dong, nggak bisa dituduh. Jadi kita juga mesti ngajarin advokat ini untuk paham bahwa yang pertama, hukum kita itu masih berbasis pada fondasi filsafat positivistik. Apa itu positivistik? Hukum di dalam bentuk black letter of law, hukum yang tertulis huruf hitamnya di kitab undang-undang tuh. Padahal hukum itu evolve, hukum itu harus ditafsirkan secara hermeneutik, secara semiotik, secara sosiologi, secara filosofis. Karena hukum bertumbuh. Legal norm itu adanya di kitab undang-undang. Tetapi kitab undang-undang itu harus memperhatikan perkembangan dari social norm, norma sosial, culture norms. Nah, itu pentingnya mahasiswa Fakultas Hukum belajar juga tentang legal philosophy atau legal reasoning. Saya mengajar hakim-hakim Mahkamah Agung. Saya juga dosen di nggak ada orang yang tanya, loh, Pak Rocky kan bukan sarjana hukum, kenapa ngajar di sini? Saya bilang saya ngajarin sarjana hukum.
Saya ngajarin filsafat hukum. Jadi balik pada soal tadi, kita mesti perhatikan bahwa pertumbuhan hukum itu seringkali terlambat oleh pertumbuhan sosial media. Demo-demo kemarin misalnya, siapa yang mau ditangkap polisi? Pedro, karena dia mempromosikan kekerasan. Seorang ahli bahasa, kalau saya dipanggil di situ, saya akan bilang itu adalah bahasa standar netizen yang belum pernah dijadikan sebagai potensi delik dalam KUHP kita. Jadi hukum itu berkembang, ini bahayanya gitu kan. Jadi segala hal kita uji di dalam kedudukan itu. Nah, saya ingin terangkan sedikit bahwa tadi kita baca bahwa hukum kita itu tetap didasarkan pada legal positivism. Nah, masalahnya orang berhenti pada seseorang yang namanya siapa namanya yang biasa direferensikan kalau kita bicara tentang positivisme legal. Apa namanya? Kelsen. Nama lengkapnya adalah Kelsenian kind of legal reasoning. Siapa namanya Kelsen itu ya? Hans Kelsen. Coba Anda Pak, saya terangkan banyak kekacauan cara berpikir itu. Buku yang ditulis oleh Hans Kelsen judulnya adalah Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Nah, kata pure itu diputar. Dianggap buku Kelsen itu Theory of Pure Law, bukan. Banyak mahasiswa, bahkan dosen, guru besar yang tidak pernah membaca buku Pure Theory of Law yang ditulis Hans Kelsen kira-kira tahun 1950. Lebih gila lagi, orang nggak pernah tahu apa artinya Pure Theory of Law. Artinya satu peristiwa hukum hanya boleh diuji berdasarkan dalil yang ada sebelumnya, yang tingkatannya di atas dalil-dalil yang ada, yang positivistik. Hukum hanya disebut adil bila keputusan hakim itu didasarkan secara koheren pada sejumlah kategori di atas hukum positif itu. Jadi nggak perlu ada pertimbangan sosiologis, karena disebut pure theory of law. Padahal hukum sekarang tumbuh berdasarkan perkembangan sosial, social norm. Salahnya di situ. Jadi anak-anak hukum, saya udah pelajari kurikulum Fakultas Hukum satu Indonesia, salah membaca Hans Kelsen. Dia salahnya karena dosen-dosen yang ngajarin itu juga tidak tahu bahwa Hans Kelsen itu adalah muridnya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Logics. Karena itu Kelsen selalu dianggap sebagai neo-Kantianism. Pure logic artinya terangkan persoalan hanya berbasis pada ketepatan penalaran, force of legal reasoning. Nah, sulitnya di kita kurikulum itu tidak diajarkan legal reasoning, penalaran hukum. Nah, itu yang saya ajarin di hakim-hakim Mahkamah Agung tuh tentang legal reasoning. Nah, saya ingin supaya Muhammadiyah juga mulai pasang mata kuliah itu legal reasoning, cara penalaran hukum. Saya kasih contoh ya, supaya agak membumi di kota bumi. Kalau misalnya di kota bumi ini ditemukan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat, karena itu masyarakat meminta supaya turunkan tingkat kekerasan pada perempuan. Rame-rame datang ke DPR, DPR kirim surat ke DPR ke pusat, maka dibuatlah KUHP baru. Supaya angka kekerasan pada perempuan menurun, mesti ada efek jerah pada pelaku kekerasan. Betul? Oke, sekarang kita lihat logikanya. Perkosaan, delik perkosaan
dituntut hukuman 15 tahun. Oke. Tapi dengan 15 tahun, angka kekerasan itu naik terus. Maka diputuskan, perkosaan harus dinyatakan setara dengan death penalty. Maka pemerkosa ancaman minimalnya adalah hukuman mati. Oke? Senang? Senang. Sekarang kita uji logika itu melalui penalaran hukum. Setelah 2 tahun KUHP baru itu diterapkan, tidak ada penurunan angka kekerasan pada perempuan. Yang terjadi justru pemerkosaan plus pembunuhan makin tinggi. Apa penyebabnya? Panggil ulama. Penyebabnya karena si pemerkosa tidak bermoral. Astaga. Kalau dia bermoral dari awal dia nggak akan memperkosa. Panggil ahli pidana, tambahin hukuman. Loh, hukuman mati udah hukuman tertinggi, death penalty tertinggi. Tidak. Sebelum dihukuman mati, dia diiris dulu, bersihin jeruk, kasih garam, dijemur. Persis seperti yang dilakukan di Prancis, Festival of Torture. Padahal menyelesaikan simpel betul. Seorang pelaku kejahatan, dia akan berpikir sebagai homo economicus, berpikir efisien. Perkosa kali seseorang di sini, saya akan berpikir, kalau saya memperkosa dia, hukumannya bukan lagi 15 tahun, hukuman mati. Oke? Oleh karena itu, lebih efisien saya perkosa kalian, sekaligus saya bunuh. Insentifnya apa? Kalau Anda saya perkosa, Anda bisa menjadi saksi korban. Kalau udah saya bunuh, sangat mungkin kesaksian hilang. Jadi lebih efisien memperkosa dan sekaligus membunuh, itu maksudnya. Jahat di dalam moral, tapi efisien dalam penalaran si penjahat. Itu maksudnya. Nah, teori hukum itu namanya the economic analysis of law. Hukum dipelajari berdasarkan motif berpikir ekonomi si penjahat. Penjahat itu seorang yang rasional. Daripada kena hukuman mati, memperkosa, mending sekalian gue bunuh. Gak bermoral. Tidak ada urusan moral di situ. Karena dari awal dia memilih secara rasional. Jadi banyak hukum yang gagal karena tidak memakai tadi legal reasoning. Sekarang upaya rampas aset, miskinkan koruptor, bagus. Perampasan aset yang dituntut tadi oleh 17+8. Masih oke, perampasan bagus idenya. Pertanyaan filosofinya, who guards the guardian? Siapa yang mengawasi para pengawas? Asetnya dirampas, nggak masuk ke negara, masuk ke ketua partai, masuk ke oknum. Karena tadi infrastruktur demokrasi belum lengkap. Semua orang akan berebut merampas aset, tapi bukan untuk dikembalikan pada negara, untuk si perampas sendiri. Jadi dirampas bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk kepentingan ini. Nah, itu maksud saya tadi. Teman-teman mahasiswa, dalilkan itu. Anda bilang rampas aset, Anda harus baca secara lengkap dalil perampasan aset di dalam situasi demokrasinya dikendalikan oleh politisi-politisi copet. Percuma hasilnya. Jadi harus bersamaan. Kami ingin aset dirampas, tapi kembalikan pada Muhammadiyah, gitu misalnya. Nanti Muhammadiyah distribusikan. Oleh karena itu Muhammadiyah akan mengelola aset itu. Aset tambang Bahlil saya balikin. Itu maksudnya yang saya terangin tadi itu. Supaya tadi mahasiswa melakukan otokritisism. Nah, itu tadi yang salah tuh. Itu namanya otokritik mahasiswa. Wah,
kami tahu tapi masih ada bahaya. Maka kami akan deal dengan jurnalis. Kami perbaiki argumen kami ya. Dari 17/8 tuntutan itu tentang perampasan aset, kami perbaiki argumennya. Fair. Ada seminar di sini. Kota Bumi akan jadi pusat perhatian. Dari Kota Bumi kita akan selamatkan bumi ini dari para koruptor. Jadi begitu cara berpikir. Razan, makasih. Oke, terima kasih. Ya, kita cukupkan sebentar karena azan. Nanti kita lanjut lagi. Kata itu dulu dipakai di Prancis kira-kira tahun 1770-an itu untuk menggambarkan mereka yang tidak mampu berpikir kritis. Jadi seorang yang ideolog artinya orang yang didoktrin satu arah. Asal usul kata itu. Tetapi kata itu kemudian berevolusi ketika kata ideologi itu diperlukan untuk membedakan mana yang konservatif dan mana yang progresif. Maka di Prancis terbelahlah. Yang ideologinya konservatif di ruang parlemen duduk sebelah kanan, yang ideologinya progresif duduk sebelah kiri. Progresif ingin perubahan. Konservatif artinya tidak ingin berubah karena ada tradisi yang udahlah biarkanlah raja yang berkuasa. Yang sebelah kiri ini ingin supaya people sovereignty diunggulkan, kedaulatan rakyat. Jadi dari awal ideologi itu dipisahkan kiri dan kanan. Biasanya yang kiri dianggap sebagai beroposisi, yang kanan yang memerintah tuh. Nah kalau di Indonesia misalnya dibilang, wah ada pikiran liberal. Liberal artinya pro kapitalis. Liberal, bahkan liberal pernah dianggap sebagai komunis. Karena tidak ada tradisi untuk mengulas satu istilah, satu konsep di dalam arkeologi of knowledge-nya, di dalam jejak peradaban intelektual. Kalau kita tahu bahwa kalau Anda disebut I am liberal di Amerika, artinya Anda pro Partai Demokrat. Partai Demokrat itu kiri di Amerika, karena yang kanan adalah Partai Republik. Obama itu kiri, kan itu dia disebut liberal. Partai Republik kanan, maka dia disebut libertarian, bukan liberal. Sebaliknya di Eropa, Anda bilang Anda liberal, artinya Anda kanan, karena yang kiri adalah partai buruh yang ideologinya sosialistis, komunis. Gitu pembedaan awalnya. Nah di kita tuh kacau, karena tadi nggak ada kurikulum. Nah Musa juga Muhammadiyah bikin mata kuliah namanya intellectual history, sejarah pemikiran intelektual, supaya akar masalahnya itu diterangkan. Nah begitu banyak anggota DPR yang bahkan buta huruf beda antara liberal dan libertarian. Kan artinya partai itu tidak punya kurikulum untuk mengajarkan sejarah demokrasi, sejarah intelektual, sejarah pemikiran ekonomi, sejarah pemikiran politik. Itu bahayanya. Saya lagi dorong partai-partai besar supaya bikin kurikulum tentang pendidikan politik berbasis pada sejarah Indonesia yang adalah bagian dari sejarah dunia. Saya sebut dengan jelas, Indonesia tidak ada sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Jadi kita mesti lihat sejarah kita di dalam perkembangan ide tentang demokrasi. Sejak orang-orang Belanda itu tahun 1800 dikuasai oleh kalangan liberal, artinya bebas berpikir. Ide itu masuk di Indonesia jadi politik etis, maka dibuatlah sekolah-sekolah, dibuatlah pendidikan-pendidikan. Kartini masuk di dalam era ketika Eropa Belanda itu dikuasai kaum liberal sampai sekarang. Itu pentingnya partai-partai ini supaya nggak dungu itu lakukan perubahan kurikulum, bukan ngajarin korupsi doang. Kan anggota parlemen sekarang dari partai manapun kira-kira, kalau gue masuk partai, masuk DPR, gue ingin duduk di komisi anggaran, badan anggaran. Buat apa? Ngincer proyek. Ini masalah besar kita tuh. Jadi teman-teman Muhammadiyah yang nanti pasti akan demo ini pasti akan berlanjut. Dalilkan sesuatu dengan riset yang kuat supaya Anda permalukan anggota DPR dengan argumen, bukan dengan menyerbu rumah mereka. Gak ada gunanya.
kelihatan kita tidak beradab, demonstrasi, bakar rumah orang tuh. Tapi dia koruptor. Oke, kalau dia koruptor, Anda rampas kekayaan dia, Anda merampas kekayaan koruptor, maka Anda koruptornya koruptor. Itu. Oke. Yes. Jadi jangan sekali-sekali merampok, apalagi ya kan undang-undang perampasan aset belum turun, maka undang-undang penjarahan aset yang jalan kan. Kemarahan memang ada, tapi saya bicara dengan banyak orang dan mahasiswa, terutama mahasiswa saya di UI, di ITB, di Unpad, kami tidak pernah punya ide itu. Itu artinya ada agen-agen yang memulai perampokan itu. Jadi sekali lagi, peradaban kita runtuh nanti kalau tadi benar, pemimpin itu tidak punya ideologi. Kalau PDIP yang berkuasa jelas, sebutkan arah ekonomi adalah keadilan sosial, keadilan rakyat. Kalau Islam yang berkuasa PKS, sebutkan bahwa kita ingin keadilan versi syariat. Jelas, debatnya jelas. Kalau yang berkuasa partai-partai kanan, kami ingin Indonesia kapitalis, jelas. Tapi kita debatkan itu secara akademis. Konstitusi kita di tahun 45 didebatkan 3, 6 bahkan 1 tahun dengan perdebatan ideologi. Waktu kita mau merdeka, pertanyaan pertama, bentuk republik ini republik apa? Republik Islam, republik komunis, republik liberal, republik kapitalis. Ada yang masih menginginkan bentuk republik kita berbasis Islam. Dasarnya apa? Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Minoritas protes, nggak boleh dong. Maka dipenggallah ketuhanan yang Maha Esa, full stop. Itu ada perjanjian sosial kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasarnya apa? Kesetaraan manusia dengan pengalaman revolusi Perancis. Waktu kepala Louis XVI dipenggal, timbul ide untuk menghasilkan peradaban yang berbasis pada kemanusiaan itu. Revolusi Prancis bikin slogan liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kebebasan, égalité artinya kesetaraan, fraternité artinya persaudaraan. Ada nggak itu di Pancasila? Ada di Pancasila, sila kedua, sila kelima. Jadi kita sebetulnya punya spektrum ideologi yang lebar tuh. Dari Islam sampai ke kiri. Sila keadilan sosial, dasarnya apa? Ya Marxisme. Kenapa? Presiden Soekarno membaca semua literatur dunia. Kalau dibilang Pancasila digali dari bumi Indonesia, omong kosong, itu nggak benar. Mana satu sila di dalam Pancasila yang asal usulnya adalah nenek moyang kita? Ketuhanan yang Maha Esa? Enggak. Nenek moyang kita politeisme, bukan monoteisme. Agamanya banyak. Bahkan animisme, percaya pada Tuhan ada di pohon, Tuhan ada di batu, Tuhan ada di gunung. Jadi sila pertama itu basisnya adalah monoteisme Eropa. Yang monoteis apa? Yahudi, Kristen, Islam. Itu kita import pikiran itu. Di dalam ide tadi ada yang kita sebut ketauhidan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru kita kenal istilah kemanusiaan adil itu setelah Revolusi Prancis, setelah 1789. Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Dahlan, Natsir membaca literatur. Persatuan Indonesia, dasarnya apa? Pikiran Sun Yat-sen tentang nasionalisme. Demokrasi, dasarnya apa? Ya pikiran-pikiran tentang Declaration of Independence dari Amerika. Jadi Pancasila itu adalah kompilasi dari pikiran dunia. Asli Indonesia tidak ada yang asli Indonesia. Kalau dia asli Indonesia, maka kita asumsikan bahwa Presiden Prabowo dan pendiri Republik ini paham bahasa Sanskerta. Lihat di perpustakaan mereka, semuanya bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, nggak ada bahasa Sanskerta. Gampang buat baca arkeologi of knowledge kita. Apakah kita minder? Justru kita bangga bahwa pendiri Republik ini membaca semua literatur dunia. Itu pendiri Republik, presiden, wakil presiden membaca. Yang sekarang pembaca Sinchan. Apa coba? Jadi jarak intelektual kita dengan pendiri Republik ini jauh sekali.
tidak mampu berdebat itu. Begitu kalah debat, ngamuk. Saya kasih contoh yang biasa saya kasih contoh. Bagaimana kemampuan seseorang yang hanya lulus SMP, namanya Haji Agus Salim, berdebat dengan pemimpin-pemimpin dunia. Satu waktu dalam forum partai, Haji Agus Salim lagi kasih pidato, kasih argumen. Tiba-tiba lawan politiknya dari belakang mulai mengganggu Haji Agus Salim. Mbak. Kenapa? Karena wajah Haji Agus Salim itu seperti kambing, ada jenggotnya di sini. Diledek dia mbak. Apa Haji Agus Salim marah? Panggil pas pampres buat usir dia? Enggak. Haji Agus Salim tersenyum. Dia bilang, oh, saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di belakang sana? Dia balikin logikanya. Kan itu betul-betul cerdas. Haji Agus Salim Muhammadiyah, Sumatera Barat. Jadi kita mau reinventing, temukan kembali our intellectual history, sejarah intelektual kita. Nah itu yang tadi bagus, bahwa universitas harus mengembalikan akal sehat sebagai metode utama berbangsa. That's the point. Jadi sekali lagi kita coba, sejak ada peristiwa demonstrasi besar-besaran, kita kembalikan bahwa seorang pemimpin dia harus punya basis ideologi itu, supaya jelas programnya apa, supaya bisa diuji sebagai argumentasi akademis. Itu dasarnya. Anda mau jadi komunis boleh, tetapi dalilkan bahwa komunis itu mampu menghasilkan kesejahteraan. Ada yang bantah, tidak, komunis sejahtera karena disiplin partainya tuh. Cina, oh ya, tetapi nggak ada boleh orang mengkritik pemerintah di situ. Tinggal pilih. Anda mau demokrasi liberal ala Amerika boleh, oke. Tetapi dengan konsekuensi bahwa setiap produk perundang-undangan harus didasarkan pada siapa yang pengusul. Di Amerika itu undang-undang itu diberi nama berdasarkan pengusulnya. Hakim Act, undang-undang yang dibuat oleh orang yang namanya Al-Hakim. Jabar Act, undang-undang yang dibuat oleh si Jabar. Itu menunjukkan si pembuat undang-undang mampu untuk mengargumentasikan di parlemen sehingga nama dia diabadikan di situ. Itu prinsip liberal dasarnya. Dia bertanggung jawab terhadap dalil yang diucapkan di situ. Jadi sekali lagi kita ingin supaya kesempatan hari ini jadi semacam penanda bahwa dibangkitkannya kembali akal sehat, justru untuk memuliakan pikiran. Kenapa? Karena semua kalian adalah ulul albab. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, silahkan. Ya, boleh, silahkan Bang Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi, Yai Rocky, bukan mahasiswa dan bukan siapa-siapa, masyarakat biasa. Saya tetap sepakat memanggil Yai Rocky di sini karena apa? Perlu saya perdalam, Yai Rocky. Kalau di Lampung itu iya itu bukan hanya karena dia tua, tapi dituakan. Orang yang dituakan itu dia mampu membimbing, mengarahkan, ya, membantu terutama keluarga yang sedang susah, ya kan? Dia pasang badan di depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Sehingga kenapa kami hari ini di UMKO mengkiaikan Bung Rocky, harapannya Bung Rocky adalah orang yang mampu memberikan kesehatan ketika bangsa ini berada dalam kesesatan dalam berpikir, ya, sakit dalam berpikir. Jadi Bung Rocky itu mampu, ya, membenarkan sesuatu yang sakit tadi. Saya sepakat apa yang disampaikan Bung Rocky tadi. Tidak mungkin seorang pemimpin bicara tentang pembangunan, tentang kemajuan, apapun itu, bila tidak mengetahui sejarah. Ini sangat relevan sekali. Tulisan Buya Syafi'i Ma'arif di Suara Muhammadiyah terbitan 2018.
beliau itu ada 3 lembar tulisan Buya Syafi'i Ma'arif yang kurang lebih sama yang disampaikan oleh Bung Rocky. Tidak mungkin suatu pemimpin bicara pembangunan dan kemajuan masa depan bila tidak mengetahui bagaimana sejarah Indonesia. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah Pak Rektor, saya juga alumni dari kampus Muhammadiyah ini lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena salah satu yang menyimpan sejarah Indonesia hari ini, kalau kita mau betul-betul bicara sejarah, saya waktu itu diarahkan oleh dosen saya membaca novel Bumi Manusia Pramudia Antartur, tetralogi. Jadi itu bicara tentang sejarah, bagaimana perjuangan untuk menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Ya. Jadi Kiai Rocky, terkait persoalan hari ini, bagaimana kita mampu mencapai Indonesia emas, sedangkan di data BPS hari ini, Badan Pusat Statistik, ya, pengguna narkoba di Indonesia ini mencapai 3,3 juta pengguna narkoba. Pengguna judi online itu mencapai 8,8 juta. Putus sekolah itu mencapai 4,6 juta. Jadi kondisi-kondisi bangsa yang hari ini yang katanya disiapkan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Ya, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, ya tidak menutup kemungkinan hari inilah kepemimpinan pemerintahan menentukan. Nah, kita selalu bicara di hilirnya, Pak. Kita selalu bicara di hilir, ya. Kalau Bung Rocky tadi, Kiai Rocky tadi sudah bicara ke hulunya, akar dari masalah. Jadi saya tertarik hari ini Kiai Rocky hadir karena diajak rekan-rekan, ya. Diajak rekan-rekan karena memang Kiai Rocky ini sedang viral, ya. Viralnya kenapa? Di medsos itu sebelum statement Kiai Rocky terkait radical break, saya itu mengulang-ulang di video itu Kiai Rocky, radical break, ya. Statement radical break itu ketika di dalam acara ILC, ya Kiai Rocky, sebelum 17 Agustus ternyata betul prediksi radical break itu terjadi reshuffle, ya, terjadi reshuffle di awal September, radical break. Nah, harapan saya Kiai Rocky dengan kondisi hari ini, Bung Rocky, Kiai Rocky bisa menyampaikan prediksi-prediksi, ya, terhadap kami masyarakat Lampung Utara dan mahasiswa-mahasiswa di UMKO ini, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintahan hari ini, ya, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintahan hari ini terkait bagaimana menangani judi online, ya, bagaimana memberantas narkoba, ya, lebih dalam lagi bagaimana mengurangi kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran Indonesia cemas, ya. Karena apa, Bung Rocky, Kiai Rocky? Ini saya baca tadi di Kompas, ya, negara demokrasi bertetangga dengan kita di Asia Selatan, itu demokrasi yang digunakan dalam sistem bernegara itu runtuh beberapa negara. Ini datanya dari Kompas hari ini, Kiai Rocky. Di negara-negara Asia Selatan yang menganut sistem negara demokrasi, Afghanistan. Ya, saya minta 5 menit lagi. 5 menit. Afghanistan 2021, ya, 2021 baik. Hari ini Taliban. Pakistan, ya, hari ini militer. Nepal yang 2021 negara demokrasi sekarang chaos, ya. Lalu Myanmar 2021 masih stabil, hari ini dikuasai oleh junta militer. Begitu juga dengan Sri Lanka dan lain-lain. Nah, bagaimana prediksi Kiai Rocky? Ini Indonesia ini mau dibawa kemana? Akar masalahnya, perbaikan sistem demokrasi ini bagaimana? Apakah serius pimpinan-pimpinan elit kita di Senayan, di pemerintah pusat itu menggodok regulasi-regulasi yang menjamin tata negara demokrasi ini lebih baik ke depan, Bung Rocky? Terima kasih. Bila bisa bilhaq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu mungkin di sini ada yang rancu juga, Bung. Karena kan tadi katanya forum mahasiswa, tapi cuma satu dari tadi mahasiswa yang nanya. Cuma kan novelnya. Oke.
Di sini perkenalkan, nama saya Asyifa Nurjana, saya dari Prodi Hukum semester 3. Saya akan menanyakan terkait kasus Tom Lembong, yang dimana abolisi sudah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini abolisi tersebut memang dilaksanakan atau kewenangan itu digunakan dalam secara formal, namun menimbulkan paradoks keadilan. Paradoks keadilan di sini di mana Tom Lembong tersebut mendapatkan abolisi, namun terdakwa lain tetap menjalankan tuntutan. Oke, pertanyaannya, menurut Bung Rocky Gerung, di sini apakah praktik abolisi ini tetap bisa dibenarkan dalam akal sehat konstitusi atau malah menimbulkan jurang antara legalitas dengan legitimasi moral di negara kita, yang dimana negara kita adalah negara hukum. Itu saja, terima kasih Bung. Oke ya, ini sekaligus saya bikin kesimpulan tentang apa yang kita bicarakan. Presiden punya hak istimewa, gerasi, amnesti, abolisi itu. Dia disebut istimewa artinya ada keadaan objektif yang bisa dia jadikan dasar secara subjektif untuk memutuskan. Jadi itu keputusan subjektif dalam kondisi objektif tadi. Jadi presiden sangat mungkin dia merasa bahwa ini ada permainan politik. Tapi menurut yang lain nggak ada soal. Tetapi ini adalah privilege presiden yang hanya boleh dilakukan atas kondisi objektif dan keputusan subjektif. Nggak bisa didebat, selesaikan. Secara akademis bisa bikin disertasi, skripsi itu. Jadi soal Tom Lembong udah diselesaikan itu, dan itu menghasilkan pemulihan kepercayaan bahwa hukum tidak boleh sekedar dijadikan black letter of law. Tidak boleh sekedar dijadikan sebagai alat untuk menagih tukar tambah politik. Itu dasarnya, itu clear. Nah, sekarang soal apa itu prediksi. Saya bukan dukun. Kita bisa bikin prediksi dengan asumsi-asumsi yang bisa diuji validitasnya di dalam past event itu. Saya pendaki gunung, jadi saya biasa bikin prediksi. Kalau saya naik ke Himalaya, saya tahu bahwa di ketinggian 7.500 udah pasti suhunya di bawah minus 20. Maka saya nggak mungkin bawa kaos beginian. Gampang. Kita mengerti keadaan itu. Badai angin, satu waktu saya ada di Gunung Elbrus di Rusia itu, angin minus 90 derajat, minus 16. Dari awal kita tahu bahwa ini akan 3 hari. Karena itu hari kedua mending turun. Kalau nggak kena badai di situ kan. Jadi kita bisa bikin prediksi berdasarkan past event, peristiwa-peristiwa sebelumnya itu. Lalu kita bikin prediksi ke depan. Dasarnya apa? Bukan kepentingan kita, tetapi melanjutkan reasoning itu. Gampang sekali. Kita juga bisa bikin prediksi karena itu prediksi adalah pekerjaan para akademisi itu. Bukan si Rocky tahu keadaan karena dapat bocoran dari Intel, dari Kapolri, dari Pangap, dari Prabowo. Enggak ada soal begituan tuh. Saya nggak pernah bergaul di dalam wilayah itu tuh. Rumah saya dengan Presiden Prabowo itu 200 meter. Dia berapa kali datang ngobrol. Tetapi bukan setelah jadi presiden, saya nggak mau. Pada waktu itu ya teman diskusi. Waktu Pak SBY jadi presiden, saya nggak mau datang ke istana. Sebelum jadi presiden teman diskusi, setelah jadi presiden teman diskusi. Biasa aja gitu kan. Jadi yang saya terangkan tadi, biasakan untuk membaca sinyal secara metodologis. You akan dapat kemampuan untuk prediksi. Jadi sekali lagi kalau ditanya akan ada nggak reshuffle kedua, ngapain nanya pada presiden? Kita sendiri bisa prediksi. Gejala ini menunjukkan bahwa reshuffle itu belum radical break, baru dicicil.
pasti akan ada sesuatu. Gampang. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa oh ya presiden lagi mencicil jarak dengan Jokowi, ya gampang aja kalau begitu. Berarti akan ada kesimpulan berikutnya bahwa beberapa komponen yang masih menambahkan diri termul itu pasti akan digusur. Gampang. Logikanya mesti dijalanin begitu. Jangan ragu mengambil kesimpulan. Nah, sekali lagi kita coba membaca gejala dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk menganggap bahwa semua peristiwa selalu dalam kondisi in the making, tidak final. Ada teori dalam intelijen namanya hermeneutics point of view, gampang diajarin. Tetapi itu mesti datang dari urgensi kita sendiri itu. Sebagai mahasiswa Anda mesti punya urgensi untuk memahami. Anda bikin skripsi, Anda bikin disertasi, Anda bikin tesis, Anda mesti mampu untuk memprediksi buat tesis itu akan dibicarakan orang nggak 2 hari setelah Anda terbitkan. Banyak disertasi memang berat karena tebel, isinya kosong. Seminggu diterbitin, orang anggap obsolete, dalilnya nggak ada, prediksi nggak ada gunanya. Jadi prediksi ada pekerjaan akademis, bukan pekerjaan seorang dukun. Nah sekali lagi saya memanfaatkan pengetahuan matematika, filosofi, ilmu lingkungan, segala macam hal supaya kita melengkapi radar intelektual kita itu dibekali oleh berbagai macam variabel. Itu memudahkan kita untuk membaca. Nah membaca paling bagus adalah membaca dari atas, bird's eye view, helicopter view itu, supaya kita tidak terjebak dalam labirin-labirin yang dibikin oleh mereka yang sekedar memanfaatkan data tetapi tidak mampu untuk membuat data itu bicara. Jadi prediksi artinya memaksa data itu bicara. Sama dengan seorang reserse, dengan 2-3 fakta dia bisa mulai memeriksa bahwa oke, kaitan logisnya ada di situ, evidence base-nya ada di sini, kemampuan untuk menguji secara forensik ada di sini, maka kita bikin kontra argumennya, dapat bentuk perkaranya. Tanya sama Pak polisi, diajarin cara berpikir begitu. Jadi sekali lagi saya ingin mahasiswa Universitas Muhammadiyah, terutama di Kota Bumi, jadikan Kota Bumi ini ibu kota pikiran. Itu intinya tuh. Nah kalau saya sering menerangkan sesuatu dengan ya sedikit kontroversi, itu justru untuk mengundang kalian untuk membantah saya gitu. Jadi kalau orang tadi kayak ya setuju dengan Pak Rocky karena gini-gini, ngapain ngomongin kalau udah setuju, bilang aja setuju, selesai itu. Saya mau dengernya nggak setuju dengan saya sebetulnya, supaya ada pembelajaran di antara kita. Ya sekali lagi saya ingin tutup ini dan saya pastikan bahwa sering orang akan anggap jangan dengar Rocky Gerung karena akal pikiran dia dasarnya adalah filsafat. Filsafat itu menyesatkan. Oke, saya jaminkan sekarang kalian akan saya buat tersesat di jalan yang benar. Jadi sekali terima kasih. Saya kira saya senang ada di sini. UMKO adalah kampusku, Muhammadiyah adalah calon mertuaku.